Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tepi Gurun Yordania, terhampalah sebuah kota yang terkutuk oleh perilaku buruk dan kehidupan moral yang menyimpang. Kota Sodom, dengan bangunan-bangunannya yang megah, menyembunyikan kebusukan di balik tembok-temboknya. Para penduduknya terkenal dengan akhlak yang sangat rendah, dan kisah ini dimulai dengan kehadiran seorang pendatang tampan yang tidak menyadari bahaya yang menantinya. Pria itu bernama Amir, seorang perantau yang mencari tempat untuk menetap. Dengan langkah percaya diri, dia memasuki gerbang kota. Namun, tak disangka, kehadiran Amir menjadi pusat perhatian bagi para lelaki tampan di Sodom. Penduduk kota yang penuh godaan segera mendekat, melemparkan pandangan bernafsu dan perkataan bernada merendahkan. Amir, yang awalnya bersemangat untuk menemukan tempat baru, sekarang merasa terancam oleh para penduduk yang kejam. Dialog antara Amir dan penduduk kota mulai terjadi. Amir dengan bijak mencoba menghindari konfrontasi. "Saudara-saudara, aku hanya mencari tempat untuk tinggal. Sampaikan padaku di mana aku bisa menemukan ketenangan di kota ini." Namun, penduduk kota Sodom yang bejat merespon dengan cemoohan, "Tinggallah di sini, tampan. Kami akan memberimu hiburan yang tidak akan pernah kau temui di tempat lain." Amir, penuh dengan keberanian, menjawab, "Aku mencari tempat yang damai dan bermoral. Jika kalian tidak bisa memberikan itu, biarkan aku pergi dengan damai." Penduduk kota semakin terprovokasi dan mulai mengancam, "Kami adalah penguasa di sini. Kamu tidak bisa begitu saja pergi. Kami akan menunjukkan padamu kenikmatan yang sebenarnya." Amir, dengan tegas, menolak tawaran mereka dan berusaha menjauh dari kerumunan yang semakin mengancam. Dialog dramatis ini menggambarkan ketegangan dan bahaya di kota Sodom yang terkutuk, menyiapkan panggung untuk kisah yang akan datang. Bab 2, Pertemuan Nabi Lut dengan penduduk Sodom. Amir, setelah melewati episode menakutkan di pintu gerbang, terus menjelajahi jalanan kota Sodom yang dipenuhi dengan perilaku amoral. Namun, di tengah kekacauan tersebut, kehadiran seorang pria bijak dan tegas, Nabi Lut, mencuri perhatian Amir. Nabi Lut terlihat berdiri di tengah-tengah kerumunan, berusaha menyampaikan pesan kebenaran. Amir mendekati Nabi Lut, "Wahai orang bijak, bisakah kau memberi petunjuk ke tempat yang aman dan bermoral di kota ini? Aku terjebak dalam kebingungan dan bahaya." Nabi Lut melihat Amir dengan kasih sayang, "Salam sejahtera, saudara. Kau berada di tengah-tengah kota yang terkutuk ini. Namun, aku tahu tempat yang tenang, di mana nilai-nilai kebenaran masih dihormati. Aku akan membimbingmu." Penduduk kota Sodom yang melihat interaksi antara Nabi Lut dan Amir mulai mendekat dengan niat buruk. Mereka mencemooh dan mencela Nabi Lut. "Apa urusanmu, Nabi Lut? Kau datang untuk mengganggu kebahagiaan kami?" Nabi Lut dengan tegas menjawab, "Aku datang membawa pesan kebenaran dan keadilan. Kota ini mungkin penuh dengan harta dan kemewahan, tetapi hati-hati, karena kemewahan yang didasarkan pada keburukan tidak akan bertahan lama." Amir, yang mulai mengerti urgensi pesan Nabi Lut, berbicara, "Terima kasih atas bimbingannya, wahai Nabi. Saya akan mengikuti petunjuk Anda." Nabi Lut menyuruh Amir mengikuti kemana dia pergi, menjauh dari kerumunan penduduk yang semakin beringas. Dialog dramatis ini menciptakan ketegangan antara kebenaran yang diwakili oleh Nabi Lut dan keinginan amoral penduduk kota Sodom, merinci konflik yang akan menjadi pusat cerita ini. Bab 3, Intrik Iblis dalam menyesatkan kaum Sodom. Amir, yang kini mengikuti Nabi Lut, merasa bersyukur karena menemukan petunjuk di tengah kota yang gelap moralnya. Namun, di balik kebijaksanaan Nabi Lut, kekuatan gelap tengah merencanakan intrik untuk merusak ketenangan dan moral di Sodom. Dalam kegelapan malam, sebuah kehadiran misterius muncul di antara penduduk Sodom. Iblis, yang menyamar menjadi seorang tua bijak, mulai menyebarkan racunnya di kalangan kaum wanita. Dia mengabarkan bahwa hubungan sesama jenis adalah tindakan yang paling mendalam dan memuaskan, menghasut kaum wanita untuk mencari kepuasan di luar norma moral. Pada suatu malam, di tengah kerumunan kaum wanita, perempuan tua yang dikendalikan oleh iblis merayu mereka, "Wahai para wanita Sodom, kenikmatan sejati tidak dapat kalian temukan dalam hubungan dengan lelaki. Mari kita mencari kebahagiaan dalam keintiman sesama jenis, sesuatu yang belum pernah dicoba oleh kaum lain di dunia ini." Dialog antara perempuan tua dan kaum wanita Sodom terjadi, diwarnai dengan rayuan yang meracuni pikiran mereka. Beberapa wanita merasa tergoda dan setuju untuk mencoba pengalaman baru, terbuai oleh kata-kata manis yang diucapkan oleh perempuan tua itu. Amir, yang masih berada dalam perlindungan Nabi Lut, merasa gelisah melihat perkembangan buruk di kota itu. Dia berbicara pada Nabi Lut, "Wahai Nabi, ada kegelapan yang merayap di antara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di kota ini?" Nabi Lut dengan berat hati menjawab, "Itu adalah godaan dari kegelapan. Iblis berusaha merusak moral mereka. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran dan menyelamatkan yang bisa diselamatkan." Dialog dramatis ini memberikan gambaran tentang intrik iblis yang merayu kaum wanita Sodom, menambahkan dimensi emosional dan konflik yang semakin memanas dalam kisah ini. Bab 4, Ujian dan Peringatan Nabi Lut. Nabi Lut terus berusaha menyelamatkan penduduk Sodom dari kegelapan moral yang merayap di kota mereka. Namun, penduduk kota semakin memperlihatkan sikap yang menentang pesannya. Mereka menertawakan dan mencemooh Nabi Lut, seakan-akan tak menghiraukan ancaman yang mengintai. Pada suatu hari, Nabi Lut berbicara di depan kerumunan besar, "Wahai penduduk Sodom, aku diutus oleh Tuhan untuk membawa kalian ke jalan yang benar. Berhentilah melakukan perbuatan keji dan kembalilah kepada ajaran yang benar." Penduduk Sodom merespon dengan cemoohan dan ejekan.
Mereka menantang otoritas dan ajaran Nabi Lut, bahkan menolak untuk mendengarkan. Dalam kebingungan dan putus asa, Nabi Lut berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, tunjukkanlah tanda kebenaran-Mu kepada mereka. Berilah mereka peringatan yang nyata." Pada malam itu, sebuah tanda muncul di langit. Bulan bercahaya terang, membentang seperti pemandangan ajaib. Nabi Lut mempergunakan momen itu untuk memberikan peringatan terakhir kepada penduduk Sodom. "Lihatlah tanda ini, wahai penduduk Sodom. Allah mengingatkan kalian dengan keajaibannya. Taubatlah sebelum terlambat." Beberapa dari mereka merasa terguncang oleh kejadian tersebut, namun sebagian besar tetap keras kepala. Mereka menertawakan keajaiban itu dan berusaha mengabaikannya. Amir, yang terus menjadi saksi dari konflik moral ini, merasa terharu melihat keteguhan hati Nabi Lut. Dia mendekati Nabi Lut dengan keraguan, "Apakah tidak ada harapan bagi mereka, wahai Nabi?" Nabi Lut menatap langit dan berkata, "Harapan selalu ada, Amir. Namun, keputusan akhir ada pada mereka. Allah memberikan petunjuk, tetapi mereka yang memilih jalan mereka sendiri." Dialog dramatis ini menciptakan atmosfer yang tegang di antara Nabi Lut, penduduk Sodom, dan Amir, yang semakin terpikat oleh kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Lut. Bab 5. Kehancuran kota Sodom. Waktu berlalu, dan kesombongan serta kegelapan moral terus merajalela di kota Sodom. Meskipun Nabi Lut memberikan peringatan keras dan tanda-tanda kebenaran, sebagian besar penduduk tetap keras kepala dalam mengejar keinginan hawa nafsu mereka. Pada suatu pagi, ketika matahari terbit, kehancuran yang telah diberikan peringatan oleh Nabi Lut mulai terjadi. Sebuah gemuruh yang menakutkan mengguncang bumi. Tanah mulai berguncang, bangunan-bangunan runtuh, dan api dari langit mulai turun membakar kota yang penuh dosa. Amir, yang masih berada di sisi Nabi Lut, melihat kehancuran itu dengan ngeri. Dia berkata, "Wahai Nabi, apa yang terjadi?" Nabi Lut menatap ke kejauhan, "Itu adalah azab yang telah kami peringatkan. Kehancuran ini adalah hasil dari pilihan mereka yang menolak petunjuk Tuhan." Amir merasa berat hati melihat kota yang hancur lebur. Dia menyadari betapa pentingnya taat kepada Tuhan dan mengikuti ajarannya. Nabi Lut, meskipun sedih melihat kehancuran, merasa lega karena telah menjalankan tugasnya sebagai peringat. Sementara kota Sodom terus dilanda api dan gempa, Amir bertanya, "Apakah masih ada harapan untuk yang tersisa, wahai Nabi?" Nabi Lut menjawab dengan tegas, "Ya, selalu ada harapan bagi yang hidup. Mereka yang masih hidup harus belajar dari kehancuran ini dan mengubah jalan hidup mereka menuju kebaikan." Kisah ini menciptakan atmosfer dramatis dan penuh pelajaran tentang konsekuensi dari perbuatan yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Bagaimana kelanjutan kisah ini akan mempengaruhi Amir dan yang tersisa dari penduduk Sodom? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Bab 6. Amir menemukan cahaya kebenaran. Amir berjalan di antara runtuhan kota Sodom yang hangus terbakar. Bau asap masih tercium di udara, dan langit mendung menandakan kehancuran yang baru saja terjadi. Nabi Lut tetap tenang di sampingnya, sementara Amir mencerna semua yang telah ia saksikan. "Wahai Amir, kehancuran ini adalah peringatan bagi mereka yang berpaling dari jalan kebenaran," kata Nabi Lut dengan nada penuh kepedulian. Amir menatap puing-puing kota yang hancur. "Sungguh mengerikan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, wahai Nabi?" Nabi Lut menyentuh pundak Amir, "Kini kita harus melanjutkan perjalanan. Hidup harus terus berjalan, dan kita harus mencari tempat yang aman untuk menjalankan tugas kita sebagai pembawa kebenaran." Mereka meninggalkan Sodom yang hancur, menuju perjalanan baru. Selama perjalanan, Nabi Lut terus memberikan pengajaran kepada Amir tentang nilai-nilai kehidupan yang benar, keadilan, dan belas kasih. Saat matahari terbenam, mereka tiba di suatu tempat yang damai di tengah hamparan padang pasir. Sebuah oasis kecil memberikan rasa kesegaran. Amir duduk di samping sumur dan bertanya, "Wahai Nabi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" Nabi Lut tersenyum, "Amir, engkau telah menyaksikan kehancuran akibat ketidaktaatan terhadap Tuhan. Kini, belajarlah hidup dengan taat kepadanya. Jadilah pelita yang menyinari kegelapan di dunia ini." Amir mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada malam itu, di bawah langit berbintang, Nabi Lut dan Amir berdoa bersama, memohon petunjuk dan keberkahan dari Tuhan. Kisah ini menciptakan perubahan dalam diri Amir. Ia memilih untuk menemukan cahaya kebenaran di tengah-tengah kegelapan yang melanda. Perjalanan Nabi Lut dan Amir pun terus berlanjut, membawa pesan kebenaran kepada siapapun yang bersedia mendengar. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.